Halo, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan mengupas sebuah film horor Indonesia yang sudah melegenda dan tidak lama lagi serempak akan tayang di seluruh bioskop Indonesia, yaitu Pengabdi Setan Jilid 2. Film ini sudah memberikan tantangan sejak awal. Menurut Joko Anwar, mencari lokasi syutingnya saja sama kayak mengaudisi pemain. Sampai akhirnya ditemukanlah sebuah rusun tua dan angker di Jakarta. Detail lokasinya sementara ditutupi dulu sampai film ini dirilis. Dari cerita warga sekitar rusun ini sudah ditinggalkan penghuninya dan kosong selama 15 tahun tanpa alasan yang jelas. Cerita tentang lokasi rusun yang didapat dari Joko Anwar mengatakan, masih segar dalam ingatan Joko Anwar. Kali pertama ia memasuki area rumah susun itu, aura pengabdi setan seketika menyeruak, membuat Joko Anwar kepincut dan menetapkan lokasi itu sebagai lokasi syuting film Pengabdi Setan Komunian. Dengan judul Pengabdi Setan 2 Komunian, film yang disutradarai oleh Joko Anwar ini kabarnya akan lebih mencekam dibandingkan musim sebelumnya. Trailer sekaligus sinopsis Pengabdi Setan 2 Komunian telah dirilis di beberapa media. Joko Anwar juga tampak gencar mempromosikan film ini yang merupakan sequel bergenre horor di banyak halaman media sosialnya. Sebagai film horor, Pengabdi Setan tergolong berhasil dengan bukti mampu masuk di berbagai festival film internasional. Di samping itu, dari segi penyerapan penonton, Pengabdi Setan juga tergolong berhasil. Berdasarkan data yang ada, film ini telah menyedot lebih dari 4,2 juta orang di bioskop. Keberhasilan yang diraih Pengabdi Setan tersebut lalu membuat publik memiliki harapan yang tinggi pada sequel keduanya. Dalam film ini diceritakan beberapa tahun setelah berhasil menyelamatkan diri dari kejadian mengerikan yang membuat mereka kehilangan ibu dan si bungsu Ian. Rini dan adik-adiknya, Tony dan Bondi, serta bapak, tinggal di sebuah rumah susun karena percaya tinggal di rumah susun akan aman jika terjadi sesuatu karena akan banyak orang. Namun, mereka segera menyadari bahwa tinggal bersama banyak orang mungkin juga sangat berbahaya jika mereka tidak mengenali siapa saja yang menjadi tetangga mereka. Cerita lalu berlanjut. Rini dan adik-adiknya akhirnya mulai menyadari ada wajah-wajah tidak asing yang berbahaya dan kini menjadi tetangga mereka. Keberadaan Rini dan keluarganya di rumah susun kemudian mulai dipenuhi dengan teror. Kematian ibu mereka pada Pengabdi Setan utama masih meninggalkan misteri dan teror demi teror makhluk halus bagi keluarga yang ditinggalkannya. Awalnya keluarga Rini sudah bisa bernapas lega setelah pindah ke rumah susun tersebut, hingga mereka mulai merasakan keanehan di sekitar bangunan rusun tersebut. Kematian seorang penghuni rumah susun memulai teror menyeramkan yang dirasakan oleh Rini, Tony, dan Bondi. Saat Rini, Tony, dan Bondi mengusulkan untuk pindah rumah lagi, bapak menolak dengan tegas. Tiga bersaudara tersebut pun mulai mencurigai bapak yang tidak pernah terbuka soal pekerjaannya. Rini pun hendak menyelidiki isi tas yang bapak selalu bawa ke tempat kerja dan kemudian disimpan kembali oleh bapak di laci yang dikunci. Di rumah susun, Bondi kemudian bertemu dengan dua teman barunya yang akhirnya ikut menyelidiki misteri tempat tinggal mereka. Rini dan keluarganya dihadapkan pada peristiwa-peristiwa mengerikan yang membuat mereka sekali lagi harus bisa memecahkan masalah untuk bisa selamat dari teror di rumah susun itu. Antara hidup dan mati, mereka mempertahankan nyawa dari para pengabdi setan yang akan menjadikan mereka tumbal berikutnya. Pada sebuah malam penuh teror,
Rini dan keluarganya harus kembali menyelamatkan diri. Tapi kali ini, mungkin mereka sudah terlambat untuk lari. Tinggal di rumah susun anak. Tinggal di rumah kalau ada apa-apa, kita sendirian. Sayangnya meski niat bapak dan strateginya untuk mengamankan Rini beserta saudaranya sudah benar, namun banyak hal yang membuat ia kecolongan, bahkan semakin membahayakan keluarganya. Yang pertama, tampak dari film pertamanya setelah mereka pindah ke rusun, bapak tak menyadari jika mereka ternyata bertetangga dengan Darmina dan Batara yang merupakan pasangan Harvester. Kalau saya tidak ke sana, akan banyak orang celaka. Minus. Dan ternyata kita bisa menyimpulkan kalau prediksi bapak salah. Lewat trailernya, rusun yang mereka tempati mengalami kejadian yang membahayakan seluruh penduduknya. Pak Budiman mengatakan jika ia harus segera berada di sana karena orang-orang rusun sedang berada dalam ancaman yang serius. Pertanyaannya, jika memang Darmina dan Batara adalah dalang dari kejadian di rusun, mengapa mereka melibatkan orang yang tak bersalah? Merujuk pada versi originalnya, di akhir film Darmina mengatakan pada keluarga Pak Munarto jika ia akan menjadikan mereka budak seperti yang ia lakukan pada ibu, Pak Karto, dan Herman. So, kemungkinan hal ini juga akan dilakukan Darmina pada penduduk rusun. Satu demi satu. Dan akan ku jadikan budak-budakku. Tapi apa salah kami? Akan ku hancurkan manusia-manusia tak beriman seperti kalian. Salah satu scene menampilkan seorang ustadz, yaitu Ustadz Mahmud yang diperankan oleh Kiki Naren. Dalam sequelnya ini, mampukah ustadz berperan banyak untuk menumpas kegelapan yang menyelimuti rusun? Seperti dalam film sebelumnya, saat Tony mendengarkan radio, kadang ketika ibu akan datang, radio yang ia dengarkan tiba-tiba memperdengarkan lagu milik ibu. Sepertinya hal yang sama juga terjadi dalam film keduanya ini, di mana ada 3 scene yang memperlihatkan kemunculan radio. Radio yang dipegang Tony, nenek dan kakek tua yang tengah mendengarkan radio, dan Tari yang ketakutan saat sebuah lagu terdengar dari radio miliknya. Kematian bapak sepertinya meninggalkan sesuatu dan rahasia bapak coba ditelisik oleh Rini dan saudaranya. Rini mengatakan kalau mereka tak tahu apa pekerjaan bapak mereka dan bapak memiliki koper yang sangat ia jaga. Sementara Tony mengatakan saat kematian ibu, bapak pergi begitu saja tanpa alasan yang jelas. Koper yang bapak miliki mungkin menjawab beberapa rahasia yang ia simpan. Beberapa lembaran kertas yang dibuka oleh Pak Budiman mungkin file yang ada dalam koper bapak. Apa makna dari gambar-gambar yang ada di kertas-kertas itu? Baiklah, mari kita uraikan satu persatu. Gambar yang pertama adalah gambar kuda laut. Kuda laut dalam bahasa Inggris adalah seahorse. FYI, seahorse ini berkaitan dengan salah satu nama tempat aneh di film Joko Anwar berjudul Pintu Terlarang. Tempat aneh tersebut adalah Herosase, sebuah gedung di mana orang-orang tertentu dapat menyaksikan adegan-adegan tak lazim seperti penyimpangan seksual, menyakiti diri sendiri, dan kekerasan terhadap anak kecil dapat disaksikan di sana. Pada film Pengabdi Setan 2 ini, nantinya akan mengulik lebih dalam mengenai keterlibatan sang ibu dalam penyembahan setan. Walaupun sudah pindah rumah, keluarga Rini tentunya tidak bisa terlepas begitu saja dari akibat penyembahan setan yang dilakukan oleh ibunya. Di akhir film pertama Pengabdi Setan, penonton sukses dibikin penasaran dengan kehadiran karakter Darmina yang diperankan oleh Asmara Abigail, yang merupakan anggota sekte Pengabdi Setan. Di film kedua ini, keterlibatan mendiang ibu yang diperankan oleh Ayu Lasmi dalam sekte Pengabdi Setan akan digali lebih dalam. Belum lagi misteri pekerjaan dari karakter bapak yang membuat Rini yang diperankan oleh Tara Basro dan kedua adiknya semakin curiga. Kabarnya sutradara Joko Anwar juga sempat kesulitan untuk mencari pemeran Wina di film Pengabdi Setan 2 Kemudian ini. Joko mengatakan ada sekitar 20 anak yang telah diaudisi untuk memerankan karakter Wina di film Pengabdi Setan 2 Kemudian ini. Namun tidak ada satupun yang cocok. Sampai akhirnya Joko Anwar menyatakan
Tara Basro melihat Nafisa Fathia Rani di salah satu video musik Isyana Saraswati. Joko menuturkan Pengabdi Setan 2 Komunion ini merupakan film layar lebar pertama yang dibintangi oleh Nafisa. Di Pengabdi Setan 2 Komunion ini, Joko Anwar akan kembali menggandeng para pemain lama, yaitu Ayu Lasmi, Tara Basro, Asmara Abigail, Baron Palarei, dan Andi Arfian. Joko Anwar juga memperkenalkan pemain-pemain baru yaitu seperti Jordi Pranata, Ratu Felicia, Muzaki Ramadan, Fatih Unru, Kiki Narendra, Rukman Rosadi, Mian Tiara, dan Muhammad Abe. Film dengan genre horor yang digarap oleh rumah produksi Abe Film, Sky Media, Brown Entertainment Legacy akan melanjutkan cerita tentang keluarga penganut aliran sesat. Setelah berhasil lolos dari beberapa kejadian mistis di rumah lamanya, akhirnya keluarga ini melanjutkan hidup di rumah susun untuk sementara waktu, tanpa mereka sadari jika para tetangganya juga penganut aliran sesat. Sebuah komunitas yang menyebabkan teror dan kematian ibu mereka secara tragis. Penasaran dengan film ini? Apakah Joko Anwar bisa mengulang sukses Pengabdi Setan sebelumnya? Kita tunggu penayangan film ini, Pengabdi Setan 2 Komunion, yang akan dirilis di bioskop mulai tanggal 4 Agustus 2022.